Musim 2024-2025 menjadi salah satu periode paling bersejarah dalam perjalanan Paris Saint-Germain. Kepergian Kylian Mbappé ke Real Madrid pada musim panas sempat dianggap banyak pihak sebagai awal dari kemunduran klub. Bagaimana tidak? Selama bertahun-tahun, Mbappé adalah ikon, pencetak gol utama sekaligus magnet perhatian PSG. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Tim asuhan Luis Enrique menjelma menjadi kekuatan yang lebih solid, lebih terorganisir, dan jauh lebih sulit dihentikan. Luis Enrique yang datang dengan visi jelas untuk membangun tim berbasis kerja kolektif, memanfaatkan momen peralihan ini sebagai peluang emas. Tanpa satu figur sentral yang mendominasi, ia meracik keseimbangan di semua lini. Hasilnya, PSG tidak hanya mempertahankan supremasi di Ligue 1, tetapi juga mengukir sejarah dengan meraih treble, juara Liga Champions, Ligue 1, dan UEFA Super Cup. Di balik kesuksesan itu, ada kombinasi strategi taktis yang matang, pembinaan mental juara, dan keberanian mengambil keputusan sulit. Mulai dari melepas nama-nama besar, hingga memberi kepercayaan penuh kepada talenta muda. Inilah yang membuat PSG musim ini bukan sekedar tim bertabur bintang, melainkan mesin sepak bola kolektif yang kini pantas disebut raja baru Eropa. Kemenangan PSG di ajang Piala Super UEFA 2025 menjadi babak penutup yang manis, sekaligus simbol kekuatan baru mereka. Laga yang digelar pada 13 Agustus 2025 itu menghadirkan drama luar biasa ketika pasukan Luis Enrique berhadapan dengan Tottenham Hotspur. Pertandingan awalnya berjalan berat bagi PSG. Tottenham tampil agresif, memanfaatkan setiap celah, hingga berhasil unggul 2-0 memasuki menit ke-85. Banyak yang mulai mengira trofi kali ini akan melayang, apalagi dengan waktu yang sangat terbatas untuk membalikan keadaan. Namun, PSG justru membuktikan bahwa mentalitas pantang menyerah yang mereka bangun sepanjang musim bukan sekadar slogan. Lee Kang-in memicu kebangkitan lewat gol indah yang membuat stadion kembali bergemuruh. Hanya beberapa menit berselang, Gonçalo Ramos menyamakan kedudukan lewat eksekusi yang tenang, memaksa laga dilanjutkan ke adu penalti. Di momen inilah ketenangan dan keyakinan para pemain PSG benar-benar terlihat. Adu penalti berjalan menegangkan, namun PSG mampu menuntaskannya dengan skor 4-3. Nuno Mendes menjadi pahlawan terakhir yang memastikan trofi kedua Piala Super UEFA masuk ke lemari klub. Menariknya, Luis Enrique dalam konferensi pers usai laga mengaku Tottenham tampil lebih dominan di sebagian besar pertandingan. Namun menurutnya, kekuatan PSG terletak pada keyakinan untuk terus berjuang hingga peluit akhir. Kemenangan ini bukan hanya sekedar gelar tambahan, melainkan penguat identitas baru PSG. Tim kolektif yang tak pernah menyerah mesti berada di ambang kekalahan. Revolusi taktis, dari ketergantungan bintang ke kolektivitas tim. Keberhasilan PSG musim ini berawal dari langkah berani Luis Enrique yang mengubah total arah permainan klub. Ia datang dengan tekad memutus ketergantungan terhadap satu atau dua pemain bintang, yang selama ini menjadi ciri khas PSG, dan menggantinya dengan filosofi permainan kolektif. Kepergian Mbappé yang semula dianggap kerugian besar, justru membuka jalan bagi Enrique untuk membangun tim yang lebih seimbang di semua lini. Formasi 3-2-4-1 yang ia terapkan bukan hanya memaksimalkan penguasaan bola, tetapi juga menciptakan transisi cepat dari bertahan ke menyerang. Tekanan tinggi di lini depan membuat lawan kesulitan keluar dari area mereka, sementara blok pertahanan yang rapat meminimalkan peluang berbahaya. Enrique tidak ragu melakukan pembersihan skuad. Neymar dan Verratti yang selama bertahun-tahun menjadi wajah klub dilepas demi memberi ruang bagi pemain-pemain yang sesuai dengan visinya. Mayoritas rekrutan barunya adalah pemain muda penuh potensi. Ousmane Dembele, Bradley Barcola, Desire Doué, Joao Neves, hingga Vicha Kvaratskhelia yang semuanya punya satu kesamaan, lapar akan gelar dan siap bekerja untuk tim. Hasilnya, PSG berubah dari sekadar tim bertabur bintang menjadi mesin sepak bola kolektif yang mampu mendominasi lawan di kompetisi domestik maupun Eropa. Kebangkitan individu di bawah sistem Enrique.
Salah satu buah manis dari sistem yang dibangun Enrique adalah kebangkitan luar biasa para pemain yang sebelumnya dianggap kurang maksimal. Ousmane Dembele menjadi contoh paling spektakuler. Setelah sempat disangsi karena masalah kedisiplinan pada awal musim, ia menjawab kritik dengan performa terbaik sepanjang karirnya. 33 gol dalam 45 pertandingan, melebihi total golnya dalam 5 musim terakhir. Enrique mengubah perannya menjadi false nine, memanfaatkan kecepatannya, kemampuan dribble yang mematikan, dan keunggulan kaki kiri kanan yang seimbang untuk memecah pertahanan lawan. Tak hanya Dembele, talenta muda seperti Desire Doué juga mencuri perhatian dunia. Pemain 19 tahun ini menjadi bintang di final Liga Champions dengan 2 gol dan 1 assist, memecahkan rekor sebagai pemain termuda yang terlibat 3 gol di partai puncak kompetisi tersebut. Sementara itu, Kvaratskhelia yang baru direkrut pada Januari langsung memberikan dampak besar di laga-laga krusial, menjadi sumber kreativitas dan ancaman dari sisi kiri. Di lini tengah, duet Vitinha dan Joao Neves menjadi otak permainan. Vitinha dengan akurasi umpannya yang luar biasa, dan Neves dengan ketenangan serta visi yang tajam. Semua perkembangan ini membuktikan bahwa di bawah Enrique, PSG bukan hanya menemukan sistem yang kuat, tetapi juga berhasil mengangkat kemampuan individu permainannya ke level yang lebih tinggi dari sebelumnya. Musim 2024-2025 menjadi bukti nyata bahwa PSG era Luis Enrique telah meninggalkan bayang-bayang masa lalu. Mereka tidak lagi sekedar mengandalkan satu bintang untuk membawa tim meraih kemenangan, melainkan mengandalkan kekuatan kolektif yang dibangun dari kerja keras, disiplin, dan kepercayaan satu sama lain. Gelar Ligue 1, Liga Champions, dan Piala Super UEFA bukan hanya deretan trofi di lemari klub, tetapi juga simbol transformasi total yang berhasil dilakukan Enrique dalam waktu singkat. Dengan fondasi taktik yang solid, mentalitas juara yang sudah mendarah daging, dan skuad muda yang terus berkembang, PSG kini menjadi ancaman nyata bagi klub-klub top Eropa untuk tahun-tahun mendatang. Seperti yang sering diungkapkan Enrique, kami tidak ingin hanya memenangkan musim ini, kami ingin membangun sejarah. Dan melihat apa yang mereka capai, sejarah baru PSG di bawah Luis Enrique baru saja dimulai, dan tampaknya akan semakin gemilang di masa depan.